Hai semua, di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas. Film ini berkisah tentang seorang guru bernama Haruki Shiga yang mengajar di SMA di mana ia dulu pernah bersekolah. Suatu ketika, Shiga diminta untuk menjadi pengurus perpustakaan sekolah. Dan di saat itulah ia kembali terkenang dengan seorang gadis teman sekelasnya yang bernama Sakura Yamauchi. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak videonya sampai selesai. Haruki Shiga adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah atas, di mana sekolah tersebut juga merupakan tempat di mana ia pernah menimba ilmu. Shiga berniat untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Namun, belum sempat mengajukan pengunduran diri, ia diminta kepala sekolah untuk menjadi kepala perpustakaan di mana semasa sekolah dulu ia pernah menjadi pengurus perpustakaan itu. Shiga datang ke perpustakaan dan mengajar muridnya bagaimana mengatur pengelompokan buku dengan baik. Di saat itulah murid yang bernama Kuriyama mengetahui jika Shiga dulunya pernah menjadi pengurus perpustakaan. Shiga menceritakan jika ia dulu menjadi pengurus perpustakaan bersama seorang temannya. Dan di saat itulah tiba-tiba ia kembali terkenang dengan sosok gadis bernama Sakura Yamauchi yang sering mengganggunya. Alur cerita kembali ke 12 tahun silam. Shiga yang sedang sibuk mengatur penempatan buku di perpustakaan terusik oleh kedatangan teman sekelasnya yang bernama Sakura Yamauchi. Ternyata Shiga mengetahui sebuah rahasia jika Sakura menderita penyakit pankreas. Kemudian Sakura meminjamkan sebuah buku untuk dibaca oleh Shiga. Diceritakan, kisah pertemanan mereka bermula ketika Shiga yang sedang duduk menunggu antrean untuk berobat menemukan sebuah buku yang terjatuh dari lantai atas. Shiga membaca buku tersebut yang ternyata merupakan catatan harian seorang penderita penyakit pankreas. Tak lama berselang, teman sekelas Shiga yang bernama Sakura datang dan mengaku jika buku itu adalah miliknya. Esok harinya, Sakura ikut mendaftar menjadi pengurus perpustakaan dan ditugaskan mengatur pengelompokan buku bersama Shiga. Alih-alih membantu, Sakura justru sering mengacaukan pekerjaan yang dilakukan oleh Shiga. Sebelum berpamitan pulang, Sakura meminta Shiga untuk bertemu dengannya di depan stasiun pada hari Minggu pukul 11. Singkat cerita, Shiga dan Sakura bertemu di hari yang dijanjikan. Sakura lalu mengajak Shiga untuk makan daging jeroan. Di tempat makan, Sakura menanyakan siapa gadis yang Shiga sukai. Karena Shiga tidak mau terbuka, Sakura membuat gaduh dan akhirnya Shiga mengaku jika ada satu orang gadis yang ia suka. Shiga balik bertanya kepada Sakura, dan Sakura mengaku jika ia belum lama ini mendapatkan pacar. Malam harinya saat sedang membaca buku, Shiga mendapat pesan singkat dari Sakura yang berterima kasih karena telah menemaninya. Sakura mengatakan jika ia menuliskan nama Shiga di dalam buku hariannya. Namun, Shiga melarang dan meminta Sakura untuk menghapus namanya. Esok paginya di sekolah, sahabat Sakura yang bernama Kyoko marah kepada Shiga karena mendekati Sakura. Sakura datang menghampiri Kyoko lalu menjelaskan jika dirinya dan Shiga adalah teman akrab. Suasana kelas menjadi riuh. Lalu ketua kelas menenangkan keadaan dan meminta yang lain untuk ikut mau berteman dengan Shiga. Shiga yang merasa malu lalu pergi meninggalkan kelas. Sakura datang menemui Shiga, tapi Shiga meminta Sakura untuk menjauh dan menghabiskan sisa hidupnya dengan Kyoko, sahabatnya. Namun Sakura berkata jika ia lebih ingin menghabiskan waktu bersama Shiga. Di jam olahraga, Kazuhara datang menghampiri Shiga dan menanyakan kebenaran gosip jika Shiga dan Sakura berpacaran. Shiga pun dengan tegas membantah kabar tersebut. Alur cerita kembali ke masa kini. Shiga mendapatkan undangan pernikahan dari teman sekolahnya dulu, yaitu Kyoko dan Kazuhara. Namun ia masih ragu apakah akan datang atau tidak. Kembali ke masa silam. Di perpustakaan, Sakura mengirim pesan singkat dan mengajak Shiga pergi berlibur. Shiga lalu datang menghampiri Sakura. Sakura mengatakan jika ia merasa jenuh dan bingung dengan sistem penomoran buku. Menurut Sakura, lebih baik bukunya disusun secara acak, sehingga di saat mencarinya nanti seperti sedang mencari sebuah harta karun.
Kemudian Shiga menanyakan tempat mana yang Sakura ingin kunjungi. Esok harinya, Sakura dan Shiga pergi berlibur naik kereta. Ternyata Sakura berbohong pada ibunya dengan alasan ingin menginap di rumah Kyoko. Shiga terkejut saat mengetahui jika mereka akan menginap 1 malam. Lalu Sakura mengambil buku catatannya dan menunjukkan daftar tempat yang akan mereka kunjungi. Akhirnya mereka tiba di Kyushu. Setelah selesai makan ramen, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menuju berbagai tempat. Mereka lalu mampir ke kuil dan berdoa di sana. Malam harinya, Shiga terkejut saat tahu Sakura mengajak menginap di sebuah hotel mewah. Ternyata Sakura sudah menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk memesan kamar di hotel itu. Saat check-in, Sakura mendapat kabar jika kamar yang ia pesan sudah ditempati orang lain. Akhirnya, pihak hotel memberikan kamar yang lebih baik sebagai gantinya. Setibanya di kamar, Shiga menolak tidur bersama Sakura di ranjang dan lebih memilih tidur di sofa. Saat sedang mandi, Sakura meminta Shiga untuk mengambilkan sabun muka di dalam tasnya. Selesai mandi, Sakura mengajak Shiga bermain permainan jujur atau tantangan hingga larut malam. Sakura meminta Shiga menggendongnya ke tempat tidur, lalu kembali melanjutkan permainan. Sakura berkata kepada Shiga bahwa ia sebenarnya takut mati, lalu menanyakan apa yang akan Shiga lakukan. Mendengar hal itu, Shiga kembali teringat saat ia tak sengaja menjatuhkan obat ketika akan mengambil sabun muka di tas Sakura. Karena Shiga tak mau menjawab, akhirnya Sakura menyuruh Shiga tidur seranjang bersamanya. Keesokan paginya, Sakura terbangun mendengar ponselnya berdering. Ternyata, Kyoko menelpon dan menanyakan keberadaan Sakura. Akhirnya Sakura memberitahu Kyoko jika ia sedang pergi berlibur bersama Shiga. Setelah menutup telepon dari Kyoko, Sakura bercerita pada Shiga jika Kyoko tidak pandai menilai sifat cowok. Sakura meminta Shiga untuk bisa berteman akrab dengan Kyoko. Di perjalanan pulang, Sakura mengajak Shiga untuk kembali liburan bersama di musim panas. Shiga pun mengiyakan dan mengatakan jika ia menikmati liburan bersama Sakura. Mendengar jawaban Shiga, Sakura menjadi gemas dan menyuruh Shiga memakan pankreas jika ia sudah mati. Mereka lalu berhenti sejenak di sebuah jembatan, dan Sakura menyampaikan harapannya bisa hidup bersama orang yang ia sayangi. Esok harinya di sekolah, Shiga mendapati sepatu Ubaki di lokernya hilang. Tak lama berselang, Kazuhara masuk ke kelas dan membawakan sepatu Shiga yang ia temukan di tong sampah. Saat di perpustakaan, Shiga melihat buku dari Sakura tidak ada di tasnya. Lalu datanglah si ketua kelas dan menanyakan keberadaan Sakura. Tak lama berselang, Sakura memberi kabar jika ia tidak datang ke perpustakaan di hari itu, dan menyuruh Shiga mengunjungi rumahnya. Sore harinya, hujan mulai turun setibanya Shiga di depan rumah Sakura. Sakura mempersilahkan Shiga masuk dan ternyata di saat itu Sakura sedang sendiri karena orang tuanya pergi keluar kota. Saat sedang mengobrol, Sakura memeluk Shiga dan menggodanya. Setelah itu, Sakura tertawa dan mengatakan jika ia hanya bercanda. Shiga yang merasa kesal akhirnya berusaha memaksa Sakura. Sakura berusaha melepaskan diri, namun ia tak berdaya dan hanya bisa menangis. Melihat itu, Shiga meminta maaf lalu segera pergi meninggalkan Sakura. Baru saja keluar dari rumah Sakura, ketua kelas memergoki Shiga lalu ia menanyakan apa yang Shiga lakukan. Shiga mencoba untuk mengabaikan, namun tiba-tiba ketua kelas menjadi marah dan memukulinya, lalu melemparkan buku yang ia curi dari tas Shiga. Akhirnya Sakura datang dan menolong Shiga, lalu Sakura marah dan meminta ketua kelas untuk tidak lagi mengusik Shiga. Di dalam rumah, Sakura memberikan handuk dan meminjamkan baju ayahnya kepada Shiga. Setelah itu, Shiga meminta maaf dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan kepada Sakura. Esok paginya, Kyoko memarahi Shiga dan mengatakan jika Shiga membawa pengaruh buruk bagi Sakura. Ternyata Kyoko mendapat kabar jika Sakura dirawat di rumah sakit karena radang usus buntu. Sepulang sekolah, Shiga datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sakura. Sakura yang mengaku belum siap bertemu Shiga berusaha menutupi wajahnya dengan selimut. Lalu Sakura mengatakan jika ia akan menjalani pemeriksaan rutin hingga 2 minggu ke depan. Kemudian Shiga berinisiatif mengajarkan Sakura materi pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Di saat itulah Sakura meminta Shiga untuk menjadi seorang guru.
Namun Shiga menolak dan mengatakan jika ia tidak cocok menjadi guru karena ia suka menyendiri. Setelah itu, Sakura memberitahu jika Kyoko akan segera datang. Mengetahui itu, Shiga buru-buru ingin pulang. Namun Sakura menahannya dan memaksa Shiga untuk belajar berteman dengan Kyoko. Saat Shiga keluar dari ruangan, ternyata Kyoko sudah berdiri di depan pintu. Lalu Sakura menanyakan celana dalam ayahnya yang kemarin dipinjam oleh Shiga. Kyoko terkejut mendengar hal itu, sedangkan Shiga segera pergi sambil menahan malu. Alur cerita kembali ke masa kini. Shiga bercerita pada Kuriyama jika ia sebenarnya masih ragu apakah pilihannya menjadi seorang guru sudah tepat. Lalu Kuriyama berkata jika Sakura pasti akan sedih jika tahu Shiga berhenti mengajar. Di tempat lain, Kyoko berniat untuk memakai anting Sakura di hari pernikahannya untuk mengenang sahabatnya itu. Kembali ke masa lalu, Kyoko datang menemui Shiga yang sedang menyendiri. Kyoko mengingatkan Shiga untuk serius dan tidak main-main terhadap Sakura. Dan ia mengancam tidak akan memaafkan Shiga jika sampai menyakiti Sakura. Sepulang sekolah, Shiga kembali datang menjenguk Sakura di rumah sakit. Sakura menasihati Shiga untuk lebih terbuka kepada orang lain agar ia tak disalahpahami. Setelah itu, Sakura berjanji akan memberikan buku hariannya kepada Shiga setelah ia meninggal, untuk memberitahu seperti apa Shiga di mata Sakura. Suatu malam, Sakura menelpon dan mengatakan ingin kabur dari rumah sakit untuk melihat bunga Sakura bermekaran bersama Shiga. Karena khawatir dengan keadaan Sakura, akhirnya Shiga datang ke rumah sakit. Sakura bersandar di bahu Shiga dan mengakui bahwa ia bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama Shiga. Shiga pun berharap Sakura bisa tetap hidup, dan Shiga berjanji akan mengajaknya melihat bunga Sakura bermekaran jika ia sudah keluar dari rumah sakit. Selang beberapa hari, Shiga mendapat kabar dari Sakura bahwa esok ia sudah bisa pulang. Lalu Kazuhara memberitahu Shiga tempat di mana dia bisa melihat Sakura bermekaran di awal bulan Juni. Keesokan harinya, sembari menunggu kedatangan Sakura, Shiga mencatat berbagai tempat yang akan ia kunjungi bersama Sakura. Sedangkan Sakura yang baru saja tiba di rumah, segera bersiap lalu menemui Shiga. Namun setelah menunggu sekian lama, Sakura tak kunjung datang dan tak membalas pesan dari Shiga. Akhirnya Shiga memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan di dalam perjalanan pulang, Shiga mendengar berita jika Sakura menjadi korban pembunuhan dan ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Esok harinya, Sakura dimakamkan dan seluruh teman-teman sekolahnya ikut hadir, kecuali Shiga. Sejak kematian Sakura, Shiga terus mengurung diri di kamar dan tidak mau pergi ke sekolah. Hingga 1 bulan kemudian, di suatu pagi, Shiga kembali teringat janji Sakura yang akan memberikan buku harian kepadanya. Akhirnya Shiga kembali memberanikan diri untuk pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, Shiga pergi berkunjung ke rumah Sakura dan bertemu dengan ibunya. Lalu ibu Sakura menyerahkan buku catatan harian milik Sakura kepada Shiga. Shiga pun mengambil buku harian tersebut dan membacanya. Di buku tersebut diceritakan bagaimana awal mula Sakura berkenalan dengan Shiga. Di sekolah, Shiga adalah murid yang pendiam dan Sakura sebenarnya sudah sejak lama memperhatikannya. Akhirnya Sakura ikut bergabung menjadi pengurus perpustakaan agar bisa mengenal Shiga lebih dekat. Dan ia sering mengacaukan untuk mencari perhatian dari Shiga. Saat Shiga tiba-tiba datang menjenguk ke rumah sakit, sebenarnya Sakura menangis terharu namun ia berusaha menutupinya. Selama di rumah sakit, Sakura terus berjuang agar tetap hidup dan dapat melihat bunga Sakura bermekaran bersama Shiga. Hingga akhirnya tibalah hari di mana Sakura dibolehkan pulang. Sakura begitu bersemangat di hari itu karena akan bertemu dengan Shiga, dan kisah di buku catatan harian itu pun tamat. Shiga menangis dan tak kuasa menahan air matanya seusai membaca buku tersebut. Cerita kembali ke masa kini. Di dalam perpustakaan, Kuriyama memberitahu Shiga jika ia menemukan ada sebuah buku yang terselip dari daftar. Kemudian Shiga teringat dengan harta karun yang pernah diucapkan oleh Sakura. Akhirnya, Shiga berhasil menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat 2 buah surat yang salah satunya Sakura tunjukkan kepada Kyoko sahabatnya. Shiga lalu bergegas pergi untuk menghadiri upacara pernikahan Kyoko. Sesampainya di sana, Shiga disapa oleh Kazuhara dan diajak untuk menemui Kyoko di ruang rias. Lalu Shiga menyerahkan surat yang Sakura tuliskan untuk Kyoko.
Kyoko membuka surat tersebut lalu membacanya, hingga membuat dirinya menangis dan make up-nya menjadi luntur. Seusai menghadiri upacara pernikahan Kyoko, Shiga kembali ke sekolah dan membaca surat yang Sakura tunjukkan kepadanya. Akhirnya Shiga memutuskan untuk membatalkan niatnya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru. Dan filmnya pun tamat.